Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan PPT dari kelompok 4 yang membahas tentang Karayagam dan Gam Agar yang beranggotakan Ahmad Khairul Huda dan saya sendiri Ameliana Aisyah Damayanti, Muhammad Hadi Ma'ruf, Dinda Aisyah Fitri, dan Zaratul Wafda. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Hadi Ma'ruf. Karayagam memiliki sinonim Gagakan India, Strakulagam, Karyagam, Basawara Tragakan, Kadaya, Makura, Kadira, Katila, dan Gulo. Sumber biologisnya adalah gam karaya adalah eksudat bergetah kering yang diperoleh dari pohon Stercula irunes, Sterculia velios, Stercula tragakan, atau spesies Stercula lainnya. Memiliki keluarga Sterculia yang biasanya ditemukan di India, terutama di Gujarat, daerah, dan di provinsi pusat. Karayagam diperoleh dari spesies Stercula dan membuat sayatan, dan setelah itu mengumpulkan tanaman eksudat biasanya pada selang 24 jam. Massa besar yang tidak teratur dari gusi atau air mata yang beratnya antara 250 gram hingga 1 kg dipilih dengan tangan dan dikirim ke berbagai pengumpulan pusat. Cara memperoleh Karayagam biasanya diambil pada musim kering dari bulan Maret hingga Juni, masing-masing dari pohon yang tumbuh sepenuhnya dari 1 hingga 5 kg gam per tahun, dan pengambilan tersebut dapat dilakukan sekitar 5 kali selama hidupnya. Bentuk benjolan besar, air mata rusak dipotong kecil untuk menyebabkan pengeringan yang efektif. Partikel asing misalnya potongan kulit kayu, partikel pasir, dan daun dihilangkan. Dengan demikian, gam murni tersebut tersedia di 2 variasi, yaitu granul atau kristal gam, memiliki partikel berkisar antara 6 hingga 30 mes. Gusi bubuk memiliki ukuran partikel 150 mes. Karakteristiknya memiliki warna putih atau merah muda kecoklatan, berbau sedikit menyerupai asam asetat, rasa hambar dan merkurio agro. Bentuk dan ukurannya air mata tidak beraturan atau potongan vermiliform. Next. Karayagam telah digunakan secara komersial selama sekitar 100 tahun. Penggunaannya menjadi tersebar luas selama awal 20 abad. Ketika digunakan sebagai pezina atau alternatif untuk permen karet tragakan. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa karaya memiliki sifat fisiokimia tertentu yang membuatnya lebih berguna daripada tragakan. Dan Karayagam lebih murah. Secara tradisional, India adalah produsen terbesar dan eksportir Karayagam. Jumlah yang meningkat diekspor oleh negara-negara Afrika. Selain itu, gam digunakan dalam berbagai produk, termasuk kosmetik, semprotan rambut, dan lotion. Untuk menyediakan masal, kulit kayu adalah astrigen. Next. Kandungan kimia. Karaya permen karet sebagai asetilet polisakarida yang mengandung sekitar 8%, kelompok asetil, dan sekitar 37% asam uronat residu. Ini mengalami hidrolisis dalam media asam untuk memproduksi D-galaktosa, R-ramnos, asam D-galakturat, dan zat asam trisakarid. Ini berisi bercabang heteropolisakarida meoti memiliki rantai utama 1. 4 tingkat degalakturonik asid bersama dengan 2 linked unit L-raminopiranase dengan glukopirosiluronik pendek yang mengandung rantai samping terpasang 1. 3 untuk rantai utama, yaitu D-galakturonik acid meiotosis. Next. Kegunaan. Karayagam tidak dicerna atau diserap secara sistemik. Medicinally, Karayagam adalah pencahar masal yang efektif.
Sebagai partikel gusi menyerap air dan mengembang hingga 60-100 kali. Mekanisme kerja adalah peningkatan volume isi usus. Karaya permen karet harus diambil dengan banyak cairan dan mungkin perlu beberapa hari untuk efek terlihat. Ini juga telah digunakan sebagai perekat untuk gigi, perlengkapan dan peralatan ostomi, dan sebagai basis untuk salisilat tambahan asam. Sifat demulsion dari gam membuat berguna sebagai bahan dalam lozet untuk merendahkan sakit tenggorokan. Lapisan pelindung permen karet karaya yang diterapkan pada gigi palsu telah terbukti mengurangi adhesi bakteri sebesar 98%. Penggunaan karaya gam sebagai pembawa obat-obatan dengan kelarutan yang berbeda dalam media telah diselidiki. Dalam industri farmasi, ini juga digunakan sebagai pengemulsi, pengental, dan stabilisator. Karaya gam juga digunakan dalam industri kertas dan tekstil. Gum agar, sinonim, agar-agar, Japanese is English vegetable gelatin. Sumber biologisnya yaitu zat agar-agar kering yang diperoleh dengan ekstraksi dengan air dari Gelidium amansi atau berbagai spesies ganggang merah, seperti Gracilaria dan Pterocladia milik keluarga dari Gelidaceae, atau Gelidium dan Pterocladia, Gracilariaceae dan Gracilaria. Untuk deskripsi dari gum agar adalah beberapa bahan pengawet yang umum terdapat dalam gum agar adalah agar-agar dan agar-agar Denmark. Kehadiran gelatin dapat dideteksi dengan penambahan volume yang sama dari 1% trinitrophenol dan 1% larutan agar. Larutan menghasilkan kekeruhan atau presipitasi. Agar Denmark memiliki abu 16,5 sampai 18,5%. Terbentuk dari hidropise asli ke wilayah Kosta Denmark. Agar-agar Denmark memiliki kekuatan gel yang setengah dari kekuatan gel agar-agar Jepang. Untuk cara memperoleh gum agar yaitu ganggang merah tumbuh di bebatuan di perairan dangkal atau di bambu dengan menempatkannya di laut. Pengumpulan alga biasanya dilakukan pada musim panas, yaitu bulan Mei dan Oktober. Bambu dicabut dan rumput laut dikupas. Alga dikeringkan, dipukul dengan tongkat dan dikocok untuk menghilangkan pasir dan cangkang yang menempel padanya. Untuk karakteristik yaitu warna putih kekuningan sampai abu-abu atau tidak berwarna. Bau yaitu sedikit atau tidak berbau. Untuk bentuknya yaitu berbentuk strip, serpih atau berbubuk kasar. Untuk ukurannya sendiri memiliki panjang sekitar 60 cm dan lebar 4 mm. Lembaran lebar memiliki panjang 50 sampai 60 cm dan lebar 10 sampai 15 cm. Kelarutannya yaitu tidak larut dalam pelarut organik, air dingin, tetapi larut dalam air panas dan membentuk larutan agar-agar setelah membandingkan larutan panas. Next. Agar dan aganosa meluas kembali ke abad dan kegunaan senyawa mengikuti kemunculan dan perkembangan disiplin mikrobiologi. Sifat gel seperti agar-agar konon pertama kali diamati oleh Kalsar, Cina pada pertengahan abad ke-16. Segera setelah itu, industri pembuatan agar-agar yang berkembang pesat didirikan di Jepang. Dominasi Jepang dan pandangannya agar-agar hanya berakhir dengan Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia II, pembuatan agar-agar menyebar ke negara-negara lain di seluruh dunia. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, hamparan rumput laut yang banyak ditemukan di sepanjang pantai California Selatan telah membuat daerah dan juga menjadi tempat pembuatan agar-agar yang panas. Saat ini pembuatan dan penjualan agar-agar menguntungkan dan telah melahirkan industri yang kompetitif. Next. Kandungan kimia. Agar adalah beta-korsida kompleks dan mengandung 2 polisakarida berbeda yang dikenal sebagai
agarosa, dan agaropektin. Agarosa adalah polimer galaktosa netral dan bertanggung jawab atas sifat gel agar. Ini terdiri dari unit D-galaktosa dan L-galaktosa. Struktur agaropektin tidak sepenuhnya diketahui, tetapi diyakini terdiri dari polisakarida, tersulfanis, dan galaktosa, dan asam uronat. Sebagai dileterifikasi dengan asam sulfat, argopektin bertanggung jawab atas kekentalan larutan agar. Next. Kegunaan. Agar digunakan untuk mengobati sembelit kronis sebagai pencerna dan pensuspensi, pengemulsi, dan pembentuk gel untuk suppositoria, sebagai pelumas bedah, sebagai eksperimen tablet, penghancur dan produksi eksploitasi, obat dan salep, dan sebagai cetak gigi. Dasar cetakan ini banyak digunakan sebagai gel dan media nutrisi untuk kultur bakteri, sebagai pengganti gelatin dan isi gelas. Dalam pembuatan emulsi termasuk fotografi, gel, dan kosmetik. Sebagai bahan pengental dan makanan, terutama pengamanan dan produk susu. Dalam pengalengan memenuhi ukuran untuk sutra dan kertas. Dalam pewarnaan dan pencetakan kain dan tekstil, dan dalam perangkat. Sekian PT dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi